buang. Mustaf'alun namanya isim maf'ul. Istaf'il fi'il amar saya buang. Saya khusus yang ambil isim aja. Latastaf'il fi'il nahi saya buang. Terakhir tinggal apa itu namanya? Zaman makan. Bu, saya tak tulis di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah ini aja, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya tak tes jenengan dulu. Khusus yang isim. Jadi yang namanya mazid halaman 83 beda dengan mujarrad. Mujarrad 65, ini 83. Kalau isimnya mujarrad, jumlahnya bukan ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mujarrad jumlahnya 6, betul nggak? Yang kurang apa, Bu? Yang kurang apa? Isim alat, tidak ada isim alat. Jadi mazid itu adalah punyanya hanya 5, yaitu masdar ghairu mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul dan zaman mak, tidak punya isim alat. Coba saya tes, Bu, untuk mengingat jenengan otaknya itu Pentium 4 atau Pentium 2. Saya ingin tahu, Bu. Coba, Bu, yang mujarrad, yang masdar ghairu mim bentuknya apa, Bu? Saya jawab simai, Pak. Tadi kemarin apa simai dari orang tidak usah dibantah. Yang kedua, Bu, bentuknya masdar mim apa, Pak? Sama dengan zaman makan. Sudah saya terangkan kemarin. Bentuknya masdar mim apa, Bu? Oh, sama sudah. Bentuknya isim, Pak. Ini sudah terjawab, berarti sama dengan contohnya aja maf'alun adalah contohnya maf'alun, sama dengan maf'alun. Isim fa'ilnya mujarrad apa, Bu? Fa'ilun. Masa lupa, Bu? Isim maf'ulnya apa, Bu, mujarrad, Bu? Maf'ulun. Zaman makannya apa, Bu? Maf'alun. Pendalamannya besok. Ada itu besok. Nah, yang penting, Bu, mujarrad sudah paham. Sekarang mazid. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Namanya saja masdar ghairu mim. Apa masdar ghairu mim? Depannya tidak ada mim. Maksudnya adalah semua isim mazid kecuali masdar ghairu mim. Apa masdar mim? Isim fa'il, isim maf'ul, zaman makan. Subhanallah, subhanallah, ya Allah, Gusti. Udah enggak, ya Allah. Coba, Bu, buka halaman 83, saya lupa. Buka halaman 83. 83, tolong buka saya. Judulnya apa, Bu? Mazid. Mazid itu apa artinya? Tambah. Contoh, Bu, ada yang ditambahi 1, nanti kembali sini. Ada yang ditambahi 1, yaitu bunyinya fa'ala. Awas. Ada lagi. Nanti Ustadz kita jalan, nanti cari anu ya. Ini merah itu enggak? Ini kan masih kuncinan ini. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Biar kuncinan. Nanti ini yang diisi ulang. Biar bagus itu. Ini juga baru. Dah. Saya ulangi. Bu, namanya mazid itu tambah. Mujarrad itu asli. Makanya 3 tadi. Apa yang dimaksud mazid? Mazid adalah ada yang ditambah 1 bentuknya tasjid. Ada lagi ditambah 1 bentuknya apa itu? Alif di depannya bunyinya af'ala. Ini tambahannya 1. Betul? Ada tahwihi, ada tambahnya 1 apa? Fa'ala. Tambahnya alif setelah fa. Ini fi'il madhi, Bu. Fa'ala itu fi'il madhi, mundhari'nya adalah, lihat sebelahnya. Lihat ke bawahnya, fa'ala terusnya apa itu? Yufa'ilu. Berarti mundhari'nya adalah yufa'ilu. Kalau af'ala fi'il madhi, mundhari'nya apa, Bu? Yuf'ilu 100. Kalau fa'ala fi'il madhi mundhari'nya apa, Bu?
Fa'ala mudhari'nya apa? Yufa'ilu. Sudah. Terus dan seterusnya. Coba banyak sekali. Ada yang ditambah 2. Contoh ditambah 2, ditambah alif nun. In fa'ala, tambahnya apa? Hamzah dan nun. Itu namanya tambahan 2. Ini fi'il madhi mudhari'nya apa, Bu? Yanfa'ilu. Yanfa'ilu. Ada lagi tambah apa, Bu? Tafa'ala. Contoh saja, saya mencatat karena waktunya habis. Besok yang pendalamannya. Tambahnya 2, tak sama hamzah, alif sama alif. Tambahnya 2. Itu fi'il madhi, tapi ditambahi gitu loh. Mudhari'nya apa, Bu? Ya tafa'alu. Ya tafa'alu. Anda sebentar, Bu. Tidak apa-apa, Bu, tambah nggak apa-apa, selesaikan ini, kasihan. Jadi daripada pusing, karena ini inti. Nanti besok pagi insyaallah khatam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Duh, ini adzan apa ini? Allahu akbar. Saya kira adzan lanjut aja lanjut. Karena enggak enggak sunat muakkad itu enggak. Saya kira adzan udah ulangi. Ada yang ditambah 3, Bu. Cepat saja. Apa bunyinya, Bu? Istaf'ala. Mudhari'nya apa, Bu? Yastaf'ilu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terangkan, Bu. Bu, mengapa saya menerangkan mazid kok di belakang? Karena kecil dia. Maksudnya kecil bagaimana, Pak? Jawab. Tadi saya terangkan kemarin yang namanya fi'il madhi, kalau fa'ala mudhari'nya 3. Kan begitu kan? Fa'ala bisa yaf'alu, bisa yaf'ulu, bisa yaf. Kalau fa'ila ada 2. Kalau fa'ula 1. Makanya itu lebih sulit. Nah, itu pendalamannya adalah besok. Untuk mazid, untuk mujarrad. Yang namanya mazid saya ambil kecil karena apa, Bu? Ada tambahan-tambahan itu sudah pasti. Mungkin tambah tasjid, mungkin tambah hamzah di depan, mungkin tambah alif. Mudhari'nya mesti 1. Kalau fa'ala mesti yufa'il. Kalau af'ala mesti yuf'ilu. Kalau istaf'ala mesti. Itu kaidahnya. Saya contohkan. Istaf'ala tambahnya, Bu, 3, Bu. Apa itu? Hamzah, sin, tak ya. Fa'ala, contoh saya kata dasarnya ghafaro. Coba kalau tambah sin tak bunyinya apa, Bu? Bantu saya, Bu, cepat, Bu. Ghafaro kalau ditambah hamzah sin tak bunyinya apa? Madinya apa? Istaghfaro. Dah apa, Bu? Sekarang mudhari'nya apa, Bu? Mudhari'nya persis tak tulis taghfiru. Apakah ya itu wajib? Tidak. Boleh ya, boleh nun, boleh hamzah, boleh tak, bebas. Saya ulangi, andai kata saya ganti hamzah, boleh. Tujuannya apa? Fi'il mudhari' hamzah itu tadi pelakunya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, Pak, gunanya apa, Pak? Ada mazid, ada mujarrad, Pak. Ini pertanyaan sangat penting. Mujarrad itu gunanya ada, itu asli. Tujuannya mazid adalah, penting ini, tolong ditulis di bukunya. Tujuannya mazid adalah untuk menambah arti. Awas, sangat penting. Tujuannya mazid adalah untuk menambah arti. Tulis. Contoh, 90% sin dan tak itu mesti harus ditambahi minta, artinya minta. Kan menambah arti, Bu. Jadi sin dan tak artinya minta. Contoh, ghafaro ampun. Kalau dan sin dan tak artinya minta ampun, gitu loh, Bu. Tujuannya itu untuk menambah Contoh sekarang, astaghfiru. Fi'il mudhari' hamzah artinya saya, sinta artinya minta, ghafaro artinya ampun, astaghfiru artinya apa? Saya mohon ampun, ampuni aku. Peter Pan, Bu.
ini tujuannya Bu, paham nggak? Jadi tulis tujuannya mazid adalah untuk menambah arti. Pegang dulu. Contoh sintak artinya apa tadi? Minta. Saya tambah lagi. 90% wazan tak dan alif, tambahan tak dan alif. 90% artinya adalah saling. Di Quran ada contoh awana, contoh ini saya hapus karena sudah bisa tadi. Awana kata dasar. Coba kalau tambah tak dengan alif bunyinya apa? Ta'awana kan gitu kan? Ulangi apa bunyinya? Ta'awana. Ta'awana itu satu orang. Ada di Quran ta'awanu artinya apa Bu? Saling tolong menolong. Udah ada salingnya Bu. Kata dasarnya awana tolong, gara-gara ada tak sama alif harus ditambahi apa? Ta'awanu saling tolong. Begitu cara menerjemah. Awas, gunanya mazid berarti untuk apa? Menambah arti. Ta'awanu gitu, saling tolong menolonglah. Nah, tanasoru saling sama saja. Dah 90% kalau hamnya dan seterusnya. Nanti akan saya dalami besok praktek. Udah, kesimpulannya apa tadi? Gunanya mazid adalah menambah arti. Sekarang kembali semula ini. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, fokus yang ini, terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya bukan fi'il, awas ini, fokus terakhir ini. Semua isim mazid kecuali masdar ghairu mim. Apa Bu? Masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, zaman makan, mau tidak mau Bu, depannya harus dikasih mau. Ini kaidah Bu. Udah. Ini baru kok gak besar-besar ya? Atau sebentar nanti? Ganda aja lah, udah terzebeli ini kok. Bismillahirrahmanirrahim. Dah saya ulangi Bu. Semua isim mazid kecuali masdar ghairu mim mesti depannya ada mu. Jadi kesimpulannya tadi tanda-tanda isim dimasuki mamimu. Mu miliknya siapa? Mazid. Mi miliknya siapa? Mujarrad. Ma miliknya siapa? Mujarrad gitu loh. Berarti mudah kan? Jadi saya ulangi, semua isim mazid tadi ini baik fa'ala baik infa, contoh saja. Infa'ala ini mazid tuh tambahin nun, hampir sama nun. Ayo Bu ditasrif Bu. Infa'ala yanfa'ilu terus Pak. Baca tak terus gini. Biar dengan tahu. Baca Bu infa'ala halaman 83. Dah, sebentar, tak tulis. Yang isim saya tulis. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan terus wamun fa'almu ada munya munfa'alan terus fahuwa munfa'ilun ada munya munfa'ilun terus wadzaka wadaka mun kemarin saya suruh ubah mun fa'alun infa'il latan fa'il terus terakhir nomor 5 mun fa'alun Bu. Bayangkan Bu, semua mazid berarti mesti ada mu apapun. Jadi saya simpulkan, namun Bu, awas ini, yang jadi masalah adalah harokatnya depan mesti mu, sebelum akhir hanya dua a atau i. Coba a. Jadi ambilnya saya, jadi saya ulangi, kesimpulan mazid adalah depannya ada mu,
Sebelum akhir ada 3. A sama I. I miliknya siapa ini? Isim fa'il. A miliknya siapa? Tak miliknya 3. Apa bu? Masdar mim terus ayo bu, isim maf'ul terus zaman makan. Dan saya ulangi bu, kesimpulannya adalah semua mazid mesti dibaca mu. Dah, sebelum akhir kalau tidak a atau i. Dah. Terus kesimpulan lagi saya ini yang tolong jangan tulis dulu, ikut saya. Saya simpulkan di sini adalah ini sangat penting. Catatan penting. Catatan mazid gitu, catatan mazid. 1. Semua isim, jangan tulis dulu, nggak saya hapus. Semua isim mazid depannya pasti ada mim yang dibaca mu. Itu kaidah, sudah pasti, itu sudah kaidah. Nomor 2, sebelum akhir bu, ini udah sebelum apa? Sebelum akhir berarti bisa apa? Fathah miliknya apa? Fathah miliknya 3. Terus kasroh miliknya 1. Nggak usah saya isi, sudah ada di situ. Ulangi, fathah sebelum akhir dibaca fathah miliknya berapa? 3. 1 masdar mim, 2 isim maf'ul, 3 zaman makan. Kasroh miliknya 1 isim. Yang ketiga baru saya suruh nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 3 adalah ini, saya pelan-pelan. Semua isim mazid bisa dilihat tambahannya kecuali wazan af'ala dan fa'al. Tulis dulu baru saya terangkan. Tulis dulu, nanti baru saya terangkan. Saya contohnya langsung selesai, habis ini tutup. Inti sebabnya ini sudah saya ulangi. Catatan mazid, semua isim mazid depannya pasti ada mim yang dibaca mu, kecuali ada kecualinya. Kecuali apa? Masdar ghairu mim. Dah. Sebelum akhir dibaca fathah tempatnya 3, masdar mim isim maf'ul zaman makan. Dibaca kasroh miliknya 1 yaitu isim fa'il dengan kaidah mu titik-titik alun dan ilun. Yang nomor terakhir, semua isim mazid bisa dilihat tambahannya oleh mata. Oh ini kurang, oleh mata. Mata tahu bu, mata itu kalau orang Jawa meripat, kalau orang Jawa moto. Orang sini apa bahasanya? Nggak punya bahasa ya. Mata itu aja lah. Tulis. Ini yang penting nomor 3. Semua isim mazid bisa dilihat tambahannya oleh mata kecuali wazan af'ala dan fa'ala. Allahu akbar, subhanallah. Semua isim mazid bisa dilihat tambahannya oleh mata kecuali wazan af'ala dan fa'ala. Baru saya terangkan. Tulis dulu. Bu, ini juga ditulis. Itu nggak usah, itu langsung ini aja. Lebih baik gambar ini. Mu titik-titik alun dan ilun, ini yang penting malahan. Ini juga diisi. Ini nanti dipisah ke sana. Itu nggak usah tulis lah.
Ini yang penting, ini juga Bu, ini nomor 3 ini sangat penting. Ini sama ini juga. Ini yang mau saya jelaskan yang ini. Semua isim mazid bisa dilihat tambahannya oleh mata kecuali wazan af'ala dan fa'ala. Sudah? Saya tak menulis sekarang. Sudah Bu nulisnya? Belum? Sudah ya? Bu, cepat Bu kamu nulisnya Bu. Sudah? Bu, keterangan nomor 3 mau saya jelaskan di sini. Contoh, ada tulisan Arab. Apa yang di dalam, saya nggak hafal Quran nih, masya Allah. Bu, ada tulisan Arab. Itu saya bilang Bu, bacanya apa? Terus saya baca mitifas, nggak mungkin, nggak mungkin. Matuf, nggak mungkin, nggak mungkin. Wajib dibaca mu, itu kaidah. Dari mana Pak saya ketahumu? Itu saya tulis. Semua isim mazid bisa dilihat tambahannya oleh mata. Jadi kalau ada tulisan Arab, mu jangan bacanya saya itu, kalau tidak mu ya mayami. Wajib dibaca mu apabila dihitung dulu. Kata dasarnya apa Bu? Mim ta fa alif dot lam. Apa kata dasarnya? Dot ini apa? Fadola, kan gitu. Ada tambahannya enggak ini Bu? Apa tambahannya? Tak sama al, itu namanya mazid. Kalau dihitung kalau lebih daripada 3 itu namanya mazid. Mesti bacanya mu, itu kaidah, mustahil selain itu. Kalau sudah dibaca mu, bacanya naik ke atas hanya 2. Kalau tidak mufadol, mufadil. Ini miliknya 1, ini miliknya 3. Mesti Bu, ayo ikut, berarti ini tambahnya apa? Tak sama al, ikut wazan apa berarti? Bunyinya berarti tak di depan sama alif, ikut wazan tafa'ala. Makanya saya suruh tolong Bu, yang lain jangan dihafalkan. Isim guru musharif gak usah dihafalkan, yang penting paham. Yang mazid Bu, nggak main-main itu. Jadi saya nggak setuju hafalan isim guru musharif wadah dua alam, nggak usah. Yang penting paham. Tapi ini nggak main-main. Yang mazid mujarad semuanya wajib hafal Bu, karena untuk permainan. Sudah, saya contoh, berarti di mana ada itu hitung kok ada tambahannya, berarti dibaca mu. Contoh ini, Bu bacanya apa Pak? Mu. Dari mana ada mu? Jawab, karena mazid Pak. Itu bukan. Saya ulangi, karena mazid Pak, gitu. Mesti itu. Contoh. Langsung saya hapus. Bu Rahma jawab saya Bu. Ada tulisan Arab. Bunyinya apa Bu? Menurut saya Bu, misafur. Menurut saya misafur. Betul salah? Betulnya apa? Mengapa Anda baca mu Bu? Itu jawabnya. Mazid Pak, gitu. Penting itu. Dari mana Bu tahu mazid Bu? Karena dasarnya 3 safaro, ada kelebihan alif, berarti ikut wazan fa ain lam, ini fa'ala gitu Bu, tambahnya alif. Wajib hafal nggak mazid? Jadi Anda bacanya mesti 2. Satu adalah musafar dan musafir. Musafir miliknya 1 isim fa'il, musafar miliknya 3. Mesti. Isim fa'il itu apa artinya? Orang yang melakukan. Musafir artinya orang yang pergi. Kecil, baca kitab kecil aja, itu aja. Jadi mu mazid Pak. Kok tidak mazid ma atau mi selamanya? Udah paham ini? Coba langsung tes lagi. Di dalam Al-Quran apa kemarin saya sudah siapkan kok. Nanti tak buka, nanti tak tulis di semua. Ada bukunya, insya Allah besok banyak di Quran. Yang terakhir aja yang penting, contoh ini yang penting Anda paham. Bu, coba Bu Rahma lagi Bu, ada tulisan Arab Bu, bacakan saya Bu. Mulai pusing ini.
Mu. Dari mana Bu Anda baca mu Bu? Masjid. Mesti kalau berani mu mesti masjid. Dari mana masjidnya Bu? Pusing nggak ketemu ya. Kata dasarnya apa? Salama. Ada kelebihannya nggak? Kelebihannya ada nggak? Ada nggak ini tadi? Nggak ada kan? Ya nggak ada Bu. Loh, kata dasarnya Bu, sin lam kata das, tidak ada kelebih. Kalau tidak ada kelebihan kok dibaca mu Bu, ikut salah satu ini. Kecuali ini ya Bu. Coba buka halaman 83. Makanya subhanallah, hafalkan saya Bu, coba Bu. Contohnya af'ala, contohnya. Coba af'ala ya. Saya contohkan aslama. Berarti kata dasarnya aslama. Ayo Bu tak menulis Bu. Bacakan, ikuti saya persis af'ala coba. Ke bawah, coba ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Af'ala yuf, ikuti persis harokatnya. Ulangi. Af'ala yuf ilu if alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il la taf'il maf'alun muf'alun, paham? Ayo Bu, bacanya mesti Bu hanya 3. Ini miliknya 3, ini miliknya 1. Ayo Bu bersama-sama. Aslama yuslimu aman wamus laman fawamus limun 1 wada kamus lamun aslim lataslimus lamun muslamun. Awas Bu, tulis itu penting ya. Jadi dihitung kok hanya 3, tidak ada kelebihan kok dibacamu, mesti ikut salah satu dari 2. Ini apa Bu kewajibannya? Hafalkan masjid. Jadi mulai besok Bu, tolong jangan hafalkan isim ghair munsharif adalah enggak usah, saya nggak perlu itu. Yang penting paham. Mamdud alif tanis ada 2, enggak usah. Yang penting paham. Ini Bu, bukan hanya paham, plus hafal karena untuk menyamakan aturan-aturan baca. Ini yang saya tekankan. Jadi mohon maaf guru, jangan porsir anak sesuatu hafalan yang nggak perlu, yang penting paham. Ini wajib karena untuk peraturan bacanya, ini yang saya pentingkan. Paham Bu ya? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya yang wajib hafal di luar kepala 2 ini, fa'ala sama af'ala, sama istaf'ala dan infa'ala, 4 saja. Halaman 83. Karena banyak di Quran nanti itu. Fa'ala dan af'ala di depan, nomor 1 dan 2 di depan, dan belakang 2 istaf'ala dan infa. Itu subhanallah wajib hafal di luar kepala, nggak main-main. Karena untuk cara membaca. Udah. Coba andai kata, coba apa? Coba Bu, semuanya Bapak juga. Carikan saya di Al-Quran yang ada baca mu. Apa bunyinya? Ayo bacakan di Al-Quran. Mu apa? Apa? Muftaron. Masa ada bahasa muftaron? Muqtaronan ada, muqtaronan. Muqtaronan, dah. Muqtaronan. Muqtaronan, muqtaronan. Bah Bu, coba. Mengapa dibaca mu Bu? Nah, jawabnya pasti masjid Pak. Mana kata dasarnya? Corona. Tak sebagai tambahan. Berarti wazan fa'ala ada Pak ifta'ala. Loh, kamu harus hafal Bu. Ifta'ala yafta'ilu itu nanti. Iqtarona yaqtarinu iqtironan wa muqtaronan fahuwa muqtarinun wa dzaka nun enggak penting. Enggak penting. Fa wa dzaka muqtar dan seterusnya. Semua tulisan Arab. Coba ada contoh lagi. Mana? Ifta'ala karena kata dasarnya adalah corona, ada kelebihan masjid tadi. Masjid itu tambahnya tadi 1, ulangi masjid, tasjid, apalagi tambahan 1 ya, tasjid, terus hamzah di depan, alif setelah fa, terus tak
tak sama tak ada dua. Tak di depan ini tambah dua sekarang. Tak di depan tak itu ada dua. Tak sama alif bunyinya tafa'ala. Tak sama tasdid bunyinya tafa'ala. Yang ketiga ada tapi nun, alif nun infa'ala. Tambahan tiga istaf'ala. Ini tambahan bu itu hanya itu aja, nggak ada tambahan shot, tambahan dot, tidak ada. Saya ulangi, tambahan itu mesti alif, hamzah di depan, tasdid, tak sama alif, tak sama tasdid, sin sendirian juga nggak ada. Sin sendirian juga tidak ada contoh. Coba saya penasaran, saya buka di Al-Quran jret yang ada mu, coba Al-Baqarah. Nah ini sudah waladina ini ada ini, ada banyak ini ya di Al-Quran, banyak ini. Awas bu, bacanya apa bu? Mim nun fa rof kof awun nun. Awas, jelas mim itu tanda-tanda isim. Di belakang ada wawun nun, berarti una jamak mudzakkar salim. Bacanya ini bu, itu cara mudah. Alif nun wawun nun, alif tak buang dulu, menunjukkan beberapa jamak muannas. Tinggal ini bacanya apa ini? Mengapa bacamu bu? Mazid, dari mana mazidnya? Mazid itu hanya itu bu. Oh non pak, fa rofko sebagai tak aslinya. Oh bacanya ini karena akhir, ini sebelum akhir, bacanya dua. Ini miliknya tiga, ini miliknya. Mesti bacanya adalah munfarikun atau munfarokun. Mesti itu, tidak mungkin tidak. Dah. Nah. Tidak tahu apa. Ada di dalam Al-Quran wa minal mustagh. Coba dari mana bacamu? Mazid. Mustaghfirin rina jawab mudzakkar salim. Jadi tinggal mazid. Kata dasarnya apa? Ghufaro. Mana tambahannya? Sinta. Bacanya dua. Mustaghfar sama mustaghfir. Mesti ini tiga, ini satu. Wa minal mustaghfirin atau mustaghfarin. Kalau mustaghfirin artinya dat yang mengampuni. Mustaghfar artinya yang diampuni, isim maf'ul. Tahu gak ini bu? Alhamdulillah selesai. Dah 4:30, Masya Allah. Berarti 4 jam setengah ini. Nggak pusing bu ya? Pusing nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Yang penting paham. Dah, kita tutup alhamdulillah bersama-sama. Semoga Allah memberikan ilmu kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi jam berapa? Jam 9.